Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ruwadi dan Bapak Imam. Alhamdulillah kita dapat bertemu di uji komprehensif ini melalui Zoom. Semoga acara ini berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya saya perkenalkan Nanti Sangida. Saya mahasiswa PPG Daljab 2023 asal dari Purbalingga, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya buat. Izin share nggih, Pak. Baik, saya akan presentasikan modul ajar yang saya buat, yaitu saya mengambil kelas 1 semester 1, yaitu dengan tema Aku Tahu Huruf Hijaiyah. Kompetensi awalnya adalah peserta didik dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya. Kemudian profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global, mandiri dengan cara sadar diri dan tidak bergantung sama yang lain, kemudian bergotong royong. Sarana prasaranya yaitu ruang kelas, alat dan bahan Al-Quran, huruf hijaiyah dan harokatnya itu berupa YouTube, dokumen atau yang dilakukan. Kemudian LCD, gambar atau poster huruf hijaiyah, alat peraga. Target peserta didik adalah SD Negeri 1 Kabunderan. Tujuan pembelajarannya adalah dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya dengan benar. KTTP-nya adalah peserta didik dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya dengan benar. Kemudian peserta didik dapat membaca huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya dengan benar. Kemudian pemahaman bermakna itu adalah mengetahui huruf hijaiyah sebelum belajar Al-Quran. Karena hal yang harus dilalui dan dilakukan agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah dan memiliki sikap keberanian. Pertanyaan pemantik adalah, tahukah kalian huruf hijaiyah? Dan adakah di antara kalian yang mampu membaca Al-Quran? Itu adalah pertanyaan pemantik. Kemudian kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama kegiatan pembukaan adalah mengucapkan salam, kemudian berdoa, menyapa dan menanyakan kabar, kemudian memeriksa kehadiran, kerapian, dan posisi tempat duduk. Kemudian mengajak siswa menyanyikan lagu-lagu nasionalis. Kemudian guru menyampaikan kesiapan belajar dan menyampaikan materi pokok serta tujuan pembelajaran dan menyampaikan manfaat. Kemudian selanjutnya itu pertanyaan pemantik. Kegiatan inti kita itu memakai metode read aloud. Peserta didik membagi beberapa kelompok yang dengan jumlah anggotanya per kelompok sebanyak 5 anak. Kemudian guru mencontohkan bacaan yang keras, kemudian diikuti oleh siswa. Guru memperhatikan bacaan siswa yang paling bagus dari peserta didik. Kemudian peserta didik yang paling bagus bacaannya untuk membaca, kemudian teman yang lain itu menyimak tulisannya. Setiap kelompok diminta membaca dengan keras secara bergantian. Kemudian setelah kelompok mengutus salah satu anggota diminta membaca keras, guru mengajak peserta didik membaca keras bersama-sama. Kemudian guru mengulang membaca keras beberapa kali sampai semua bacaan peserta didik dianggap cukup tartil dan lancar. Kemudian kegiatan penutup yaitu guru menyimpulkan penguatan materi huruf-huruf hijaiyah dengan cara membaca ulang diikuti peserta didik. Lalu guru menyampaikan tugas belajar di rumah dengan meminta dipandu oleh orang tua atau keluarga yang mampu membaca huruf-huruf hijaiyah. Kemudian guru mengajak berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran. Selanjutnya guru menyampaikan salam dan penutup. Untuk penilaian atau asesmen adalah yang formatif, yaitu pertama praktek, penilaiannya adalah membaca
huruf-huruf hijaiyah. Kemudian yang asesmen sumatif itu mengurutkan huruf hijaiyah. Mungkin hanya itu, Bapak. Langsung saya lanjut, Mbak Susanti. Sebelum ke materi, saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Yang pertama, selama pendalaman modul, sudah mengkaji beragam teori pembelajaran. Apa saja yang masih diingat sampai hari ini, Mbak Susanti? Ada 4 apa ya, Pak? Yang Ya, apa saja? Behavioristik, kemudian teori kognitif, teori konstruktif, kemudian humanistik, kalau itu, Pak. Ya, oke. Dalam pembelajaran huruf hijaiyah ini, bisa enggak guru menerapkan teori konstruktivistik? Bisa enggak? Bisa sikap ya, Pak. Bagaimana cara dia membaca huruf hijaiyah mungkin, Pak? Tuh, coba lihat di kegiatan penuntut. Menyimpulkan itu payung teorinya yang mana? Behavioristik, kognitif, konstruktivistik, atau humanistik? Konstruktif, Pak. Ya, kalau begitu untuk kelas 1 bisa ya. Oh, bisa. Ya, tolong sebutkan taksonomi Bloom. Ada berapa aspek? 3. Apa saja? Level kognitif, level efektif, level psikomotorik. Afektif bukan efektif. Oh iya. Efektif. Ya. Oke. Nah, coba ini amati tujuan pembelajaran ini. Terpenuhi belum audiens? Audiens sudah, itu peserta didik sih, Pak. Nah, behavior yang mana? Behavior itu kemampuan perilaku, melafalkan. Ya. Oke, teknologi yang mana yang bisa dipakai untuk mengajarkan huruf hijaiyah kepada siswa peserta didik? Apa saja? Video, bisa poster, bisa itu ikro. Oh, jadi macam-macam ya. Baik, saya kira itu saja Pak Imam dari saya. Matur nuwun. Bu Santi. Nggih, Pak. Perbedaan antara persepsi dan pertanyaan pemantik. Oh, nggih. Kalau pertanyaan pemantik itu kan menanyakan seputar tentang materi, Pak. Kalau persepsi itu kan meliputi urutan dari pertama pembukaan memulai pelajaran. Untuk pembelajaran ini jenengan menggunakan metode apa? Metode read aloud, Pak. Mengapa pakai metode itu? Iya, karena menurut saya bahwa read aloud itu adalah cocok untuk pelajar pemula, Pak. Tujuannya adalah memperhatikan secara mental, kemudian meluruskan kebagusan dalam program membaca, Pak. Dengan metode tersebut tentu menggunakan pendekatan. Pendekatan panjenengan menggunakan PBL atau PJBL. PBL, Pak. Kalau video yang sampean punya? 3 kali. 3 kali. Nah, diperbanyak ya Bu ya. Dengan sering ngajar itu setidaknya bisa divideokan, tampilkan di YouTube, itu akan baik. Pembelajaran yang jenengan sajikan tadi menyinggung dari yang disampaikan Pak Rwandi tadi, masuk kategori C berapa saja yang ada di situ? Itu C1. Nah, tolong bacakan 2 ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala raqabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Qalu ya abana malaka la tamanna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Bacaannya di mana yang ghaib itu? Nih, ini apa ini? Majroha. Bacanya gimana? Majroha.
Nah, ini bacaan imalah, itu bacaannya adalah rada miring. Jadi tidak majro, tidak majri, tapi majreha. Nah, baru dengar ya. Iya, Pak. Nah, ini bacaan imalah, bacaan yang garaib, yang unik. Nah, ini sama satunya lagi la ta'maunna. Bukan la ta'manna, tapi la ta'maunna. Jadi Oh, antara fathah dan wawu bergabung. iya, baru dengar. Fathah dan dhammah bergabung, maka di bacanya ismam. Ini imalah miring, ini ismam rada sengau itu bahasanya. Gitu ya. Berikutnya saya tuliskan surat Al-Kautsar lengkap dengan harokatnya. Sekarang sudah selesai, ditutup dulu. Oke. Silakan. Oke. Terima kasih kepada Bapak Imam dan Bapak Arwandi atas waktunya. Mohon maaf sekali jika kurang maksimal dan kurang sesuai apa yang diharapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.